Dewan Anak merupakan organisasi yang menjadi wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi dan mendukung pemenuhan hak anak. Di Pulau Lombok, Dewan Anak memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen organisasi Dewan Anak dijalankan dalam praktik. Berikut ini beberapa cuplikan wawancara dengan narasumber terkait bagaimana manajemen organisasi Dewan Anak berjalan. Perkenalkan, nama saya Tausadafa Putra Darire. Saya lahir pada tanggal 27 Januari 2008 di Kota Mataram. Saya sekarang bersekolah di SMA 2 Mataram, kelas 3. Dan di Dewan Anak sendiri, saya sebagai sekretaris di Dewan Anak Mataram. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa latar belakang dibentuknya organisasi Dewan Anak di daerah ini? Kalau awal organisasi ini dibentuk itu sebenarnya udah lama. Di bulan Mei itu Juni 2008 itu dibentuk organisasi Dewan Anak Mataram ini. Yang pertama yang menjadi latar belakangnya itu karena waktu itu ada perkumpulan anggota-anggota OSIS di setiap sekolah yang ada di Kota Mataram, dan adanya waktu itu berkumpul juga sama anak-anak yang putus sekolah, anak jalanan juga yang sering berkumpul secara intens, sehingga dibentuklah Dewan Anak Mataram itu sendiri. Terus, apa visi dan misi utama Dewan Anak dalam memperjuangkan hak dan aspirasi anak? Kalau untuk visinya itu mewujudkan wadah partisipasi anak yang aktif, kompeten dan kreatif. Terus juga misinya itu bagaimana supaya kita bisa dapetin visi, yaitu melatih anggota dari potensi anggota yang ada di Dewan Anak sendiri, memperluas ruang aspirasi bagi anak, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak anak, dan yang terakhir memaksimalkan peran anak. Bagaimana proses penyusunan program kerja Dewan Anak setiap periode kepengurusan? Jadi di awal kepengurusan kita itu ada rapat perdana, di mana rapat perdana itu ditentuin kegiatan apa saja yang akan kita buat di tahun periode kita, misalnya 2025-2026. Nanti di bulan Januari ini ada kegiatan apa yang kita mau isi, terus juga di Februari ada apa, di kegiatan bulan depan ada apa lagi. Jadi kita sudah bisa nentuin di tanggal sekian ada kegiatan. Jadi dari sebulan atau seminggu atau 2 minggu sebelum kegiatan kita sudah melakukan prepare, karena kita sudah tahu tanggalnya kapan dan segala macam. Jadi di setiap awal kepengurusan sudah ada penyusunan program kerja selama 1 tahun ke depan. Sekarang yang terakhir, apakah Dewan Anak memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam memperjuangkan hak dan aspirasi anak, serta bagaimana pelaksanaannya? Jadi kalau di Dewan Anak sendiri kita lebih banyak juga berbicara dengan jangka pendek, karena kita lebih banyak kegiatan dalam 1 tahun, 2 tahun, karena kita cuman pengurus itu cuman sekitar 2 tahun berkegiatan bersama Dewan Anak. Jadi lebih banyak kegiatan jangka pendek kayak Campus to School, itu jadi kegiatan di setahun sekali, setiap ada FLS, terus juga ada Putdam setiap tahun sekali juga, terus juga ada Train of Trainer, dan ya banyak lagi lah yang dalam jangka pendek. Cuman jangka panjangnya mungkin akan kita susun lagi untuk bagaimana bisa ada setiap jangka panjangnya. Apa latar belakang dibentuknya organisasi Dewan Anak di daerah ini, dan tahun berapa organisasi ini mulai aktif? Jadi dibentuknya itu tadi udah tak jelasin dari OSIS dan segala macam, karena juga di masa itu mungkin belum ada yang namanya organisasi yang dibentuk oleh anak, dari anak untuk anak juga. Terus mulai aktifnya itu di bulan Mei kalau tidak salah, pada tahun 2008. Peristiwa atau kebutuhan apa yang mendorong lahirnya Dewan Anak sebagai wadah partisipasi anak? Yang mendorong itu karena mungkin di era sekarang dan mungkin di masa lalu juga mungkin banyak orang tua yang tidak terlalu peduli terhadap anak-anaknya. Juga mungkin banyak anak yang putus sekolah dan lain-lain. Dengan hadirnya Dewan Anak sendiri mungkin membuka bagi mereka yang ingin mendapatkan pendidikan dan segala macam, bisa diusahakan sih, bisa belajar juga malam. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus dalam Dewan Anak? Pembagian tugas karena sudah ada divisi-divisinya masing-masing yang sudah jelas. Pembagian tugasnya dari divisi kreatif, jaringan, dan arsip, ketua, sekretaris, dan bendahara wakil ketua, semua sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi ya sesuai dengan tugas yang sudah diberikan dan sesuai divisinya masing-masing. Bagaimana hubungan kerja dan komunikasi antar anggota Dewan Anak dalam menjalankan program organisasi?
Oke, jadi kok dalam bidang komunikasi sendiri, karena kita sudah saling mengenal sejak lama, karena juga karena kita di luar kegiatan kita juga sering bertemu di sekret, karena kan sekret terbuka, jadi komunikasinya sudah lancar karena emang sudah biasa ketemu juga. Intinya setiap kegiatan komunikasinya bisa lancar dan saling terbuka satu sama lain. Faktor internal apa yang paling mendukung dan menghambat kinerja Dewan Anak? Misalnya kedisiplinan, komitmen anggota, atau kapasitas SDM. Oke, kalau yang mendukung itu karena di Dewan Anak itu sendiri kita punya satu visi dan misi yang sama untuk mewujudkan kota layak anak bahagia dan segala macam. Jadi kita bisa bekerja sama dengan baik karena punya visi yang sama, misi yang sama juga, dan juga di sana kita dibantu oleh kakak-kakak dari Fasil dan LPA sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan dibantu juga dan dibimbing. Kalau untuk kendala sendiri karena lebih banyak anak-anak yang sekolah, jadi kita agak susah untuk bisa berkomunikasi bertemu secara langsung di sekret karena kan sibuk sekolah dan banyak kesibukan lain di luar dari Dewan Anak itu sendiri. Cuman untuk mengatasi hal itu kita biasanya lewat Zoom meeting, call, lewat grup chat sehingga tidak bisa bertemu bukan berarti tidak berkomunikasi sih. Kendala atau tantangan apa yang paling sering dihadapi Dewan Anak dalam menjalankan program kerjanya? Kalau tantangan sih tidak begitu banyak tantangannya, cuma terkadang ya semua organisasi pasti pernah terbentur sama yang namanya dana. Cuman buat masalah dana ini jadi tantangan buat kita bagaimana kita bisa buat kegiatan yang tidak memerlukan biaya tapi efektif dan menarik juga. Jadi ya dana juga menjadi salah satu masalah tapi bukan tidak begitu berarti buat kita untuk membuat kegiatan. Dewan Anak itu sendiri angka-angka perkawinan anak, kekerasan dan lain-lain bisa ditekan, dan juga untuk menekan hal-hal tersebut kita butuh juga support dari pemerintah. Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan Kota Mataram layak anak. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali. Dari hasil wawancara, bisa dilihat kalau perencanaan kegiatan di Dewan Anak sebenarnya sudah ada dan cukup terarah. Namun, berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan organisasi Dewan Anak di Pulau Lombok. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana, sehingga beberapa program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, anggota Dewan Anak sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini menyebabkan komunikasi dan pertemuan langsung cukup sulit dilakukan karena padatnya jadwal sekolah serta kegiatan di luar sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus biasanya memanfaatkan komunikasi melalui media daring, meskipun pertemuan langsung tetap dibutuhkan untuk kegiatan tertentu. Secara umum, manajemen organisasi Dewan Anak di Pulau Lombok sudah berjalan cukup baik. Namun, masih diperlukan peningkatan, terutama dalam hal pendanaan, koordinasi antar anggota, serta pengaturan waktu agar kegiatan organisasi dapat berjalan lebih efektif. Demikian dokumentasi penelitian kelompok kami terkait analisis manajemen organisasi Dewan Anak di Pulau Lombok. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan organisasi Dewan Anak. Terima kasih.